Selamat datang di Rajanya Horor. Kampus selalu punya cerita. Dari mahasiswa yang begadang mengerjakan skripsi, kisah cinta lokasi, sampai gosip dosen killer yang bikin deg-degan. Tapi ada satu kisah yang jarang dibicarakan keras-keras, hanya berani diucapkan pelan lewat bisikan di lorong kelas atau kantin sore hari. Cerita tentang seorang dosen yang sudah lama meninggal, tapi masih saja mengajar di kelasnya. Malam itu, hujan baru saja reda. Udara lembab menyelip ke sela jendela kelas yang terbuka setengah. Jam dinding menunjukkan pukul 19.30. Mahasiswa tingkat akhir jurusan Sastra Nusantara duduk berjejer di bangku tua. Lampu neon berkelip, sesekali berdengung seperti mau mati. Serius nih, kelas malam ini diisi sama Pak Suryo? Bisik Dani, mahasiswa gondrong yang duduk di belakang. Katanya begitu. Padahal, bukannya beliau sudah meninggal 2 tahun lalu ya? Jawab Rina sambil menggigit. Suasana kelas hening. Mereka memang sudah mendengar gosip itu berkali-kali. Dosen senior bernama Dr. Suryo Wicaksono pernah mengajar mata kuliah folklor Jawa. Konon, ia meninggal mendadak di ruang dosen setelah terserang jantung saat sedang menyiapkan materi. Yang bikin bulu kuduk berdiri. Beberapa mahasiswa bersumpah masih sempat mengikuti kelas terakhirnya setelah tanggal kematiannya tercatat di berita kampus. Ketua kelas Bima mengetuk meja. Udah, jangan bercanda. Kita tunggu aja. Kalau benar ada dosen pengganti, ya kita ikutin. Kalau enggak, kita absen sendiri biar aman. Mahasiswa yang lain manggut-manggut. Jam terus bergulir, jarum pendek melewati angka 8. Lalu, krik, pintu kelas terbuka perlahan. Udara dingin menusuk, seakan AC menyala padahal sudah lama rusak. Seseorang masuk, laki-laki dengan jas hitam lusuh, kemeja putih kekuningan, dasinya longgar. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi sorotnya tajam menusuk. Selamat malam. Suaranya berat, serak, tapi jelas. Selamat malam, Pak. Sahut mereka hampir bersamaan, ragu-ragu. Bima menelan ludah. Ia tahu betul wajah itu. Foto almarhum Pak Suryo masih terpajang di dinding fakultas. Tidak salah lagi, orang di depan mereka adalah dosen yang sudah dikubur 2 tahun lalu. Pak Suryo meletakkan map lusuh di meja. Tangannya kurus, urat-urat menonjol. Ia membuka daftar absensi. Saya absen dulu. Suara ballpointnya berderit aneh, seperti kuku menggores papan tulis. Satu persatu nama dipanggil. Anehnya, setiap nama disebut. Mahasiswa yang hadir merasa napasnya semakin berat, seolah ada sesuatu yang menekan dada mereka. Dani yang biasanya usil bahkan diam tak berkutik. Ketika tiba giliran Rina Anggraini, Pak Suryo menatap tajam. Hadir, ya, hadir Pak. Rina merinding. Tatapan dosen itu terasa menusuk, seakan bisa membaca isi kepalanya. Absensi selesai. Lalu, dosen itu menghela napas panjang. Suara napasnya berat seperti berasal dari dalam gua. Baik, malam ini kita akan bahas mitos dan pamali Jawa. Pak Suryo mulai menulis di papan tulis. Kapur berderit, meninggalkan tulisan besar. Pamali maghrib. Anak-anak, kalian tentu sering mendengar larangan orang tua. Jangan main di luar saat maghrib, jangan bersiul malam-malam, jangan duduk di pintu. Semua itu bukan sekadar omong kosong. Suaranya berubah makin berat, bergema, seperti berasal dari ruangan lain. Larangan itu diciptakan karena ada sesuatu yang mengintai. Semua terdiam, bahkan bunyi jangkrik di luar jendela lenyap. Digantikan kesunyian menekan. Pak Suryo lalu bercerita tentang anak kecil yang hilang saat bermain di senja, konon dibawa wewe gombel, tentang suara siul yang mengundang makhluk penunggu pohon besar, tentang kursi kosong di kelas yang tidak boleh diduduki, karena bisa jadi sudah ada yang duduk di sana, meski tak terlihat. Kalian boleh percaya, boleh juga tidak. Tapi ingatlah, ilmu ini bukan hanya teori. Beberapa dari kalian mungkin akan membuktikan sendiri. Mahasiswa terdiam. Jantung mereka berdegup makin keras. Sekarang,
saya akan ceritakan kisah nyata dari mahasiswa angkatan kalian sebelumnya. Pak Suryo berjalan perlahan di antara bangku. Bau tanah basah tercium samar saat ia lewat. Namanya Yuni. Malam itu ia keluar dari kos. Setelah maghrib hanya untuk membeli mie instan di warung. Jalanan sepi, tapi ada suara anak kecil tertawa-tawa. Ia menoleh. Kosong. Ia terus berjalan tapi suara itu makin dekat. Suara dosen itu serak, dalam, seakan menggema langsung di kepala mahasiswa. Tiba-tiba, ada tangan kecil menarik ujung bajunya. Yuni menoleh dan melihat anak kecil telanjang dada, matanya hitam legam, kulitnya pucat kebiruan. Ia tersenyum, memperlihatkan gigi tajam. Lalu, Yuni pingsan di jalan. Saat ditemukan teman-temannya, bajunya robek seperti dicakar dan tubuhnya penuh lebam. Pak Suryo berhenti tepat di samping Rina. Nafas dinginnya terasa di leher gadis itu. Itu sebabnya, jangan pernah meremehkan Pak Mali. Rina pucat, tangannya gemetar di atas meja. Tiba-tiba, terdengar bunyi jam dinding. Tik, tok, tik, tok. Bima menoleh. Jarum jam berhenti tepat di angka 9.15. Tapi bunyinya masih berdetak. Seperti jantung yang dipaksa berdetak meski sudah mati. Pak, sudah jam segini. Apa kelasnya tidak selesai? Bima memberanikan diri bertanya. Pak Suryo tersenyum. Senyum itu aneh. Bibirnya bergerak tapi matanya tetap kosong. Kelas saya tidak mengenal waktu. Lampu neon mati mendadak. Gelap total. Mahasiswa menahan napas. Hanya suara hujan deras kembali turun, menimpa atap seng tua. Saat lampu menyala lagi, papan tulis penuh coretan. Tulisan tangan kapur, acak, dengan huruf Jawa kuno yang tidak mereka mengerti. Tapi di tengah papan ada kalimat jelas besar. Yang absen malam ini akan saya jemput. Bima panik. Ia melirik daftar absen. Dan memang 2 nama belum ditandai hadir, Ardi dan Putri. Waduh, mereka tadi katanya nggak bisa ikut, lagi sakit. Bisik Dani ketakutan. Pak Suryo menutup mapnya pelan. Kalau begitu, saya harus berkunjung. Ia menoleh ke arah jendela. Dan hilang, begitu saja. Seperti asap tersedot angin. Mahasiswa yang tersisa saling pandang. Wajah pucat, tangan gemetar. Tidak ada yang berani bicara. Rina lalu menunjuk papan tulis. Coretan-coretan tadi perlahan memudar, menyisakan satu tulisan terakhir sebelum benar-benar hilang. Kalian berikutnya. Setelah dosen itu menghilang, kelas bubar dengan wajah pucat. Tidak ada yang berani bercanda atau mengomentari kejadian tadi. Mereka keluar dari gedung fakultas dengan langkah cepat, menembus hujan yang belum reda. Bima sebagai ketua kelas berusaha menenangkan. Udahlah, mungkin kita cuma halu bareng. Kebanyakan stres tugas, makanya kayak ngelihat hal-hal aneh. Tapi Rina menggeleng. Halu apa? Kau nggak lihat sendiri tulisan di papan tadi? Itu nyata, Bim. Dani ikut nimbrung. Suara seraknya bergetar. Yang bikin gue nggak tenang itu kalimat terakhir. Yang absen malam ini akan saya jemput. Ucapan itu membuat semua kembali diam. Tidak ada yang berani membahas lebih jauh. Takut menambah ketakutan sendiri. Malam itu, masing-masing kembali ke kos. Tapi, ternyata teror baru saja dimulai. Di sebuah kos sederhana, Putri terbaring dengan selimut menutupi tubuh. Ia memang tidak hadir di kelas malam itu karena demam. Badannya lemas, kepalanya pening, namun sekitar pukul 23.30, ia terbangun. Bukan karena sakit, tapi karena mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Ia membuka mata menoleh. Tirai putih bergoyang. Hujan masih turun deras, seharusnya tidak ada orang di luar. Apalagi kamarnya di lantai 2. Putri menegakkan badan, menahan rasa takut. Siapa? Tanyanya dengan suara serak. Tidak ada jawaban. Hanya suara ketukan lagi. Tok, tok, tok. Dengan gemetar, Putri mendekat ke jendela. Ia mencoba mengintip lewat celah tirai. Saat itu, jantungnya hampir berhenti. Ada wajah pucat menempel di kaca,
Mata cekung, kulit kebiruan, bibir tipis menyungging senyum kaku. Wajah itu, wajah dosen Suryo. Putri menjerit dan mundur, tapi wajah itu tetap menempel di kaca, seperti lengket. Bibirnya bergerak, meski tanpa suara. Hadir. Lalu kaca jendela pecah berhamburan. Angin dingin menyapu masuk, memadamkan lampu kamar. Putri tersungkur ketakutan. Esok paginya, teman kos menemukan Putri pingsan di lantai. Di dinding kamar ada tulisan kapur putih. Sudah saya absen. Di tempat lain, Ardi juga tidak bisa tidur. Ia sibuk dengan laptop, menyelesaikan laporan penelitian. Pikirnya, absen 1 kali kelas malam tidak masalah. Toh dosen penggantinya tidak jelas. Tiba-tiba, listrik padam. Ruangan gelap gulita. Ardi menggerutu, hendak menyalakan lilin. Tapi saat korek api dinyalakan, ia tersentak. Ada seseorang berdiri di sudut kamarnya, pucat. Mengenakan jas hitam lusuh. Siapa? Suara Ardi bergetar. Sosok itu maju perlahan. Bayangan tubuhnya panjang menjulur ke dinding. Dan ia tersenyum. Senyum kaku yang sama seperti di foto peringatan dosen almarhum di fakultas. Ardi, hadir, ya? Suaranya serak namun menggema. Ardi memundurkan langkah, keringat dingin membasahi tubuh. Tapi setiap kali ia mundur, sosok itu semakin dekat, tanpa gerakan nyata, seperti melompat jarak. Saat punggung Ardi menempel ke dinding, sosok itu berhenti tepat di depannya. Nafasnya dingin menusuk seperti udara dari liang kubur. Kalau kau tidak hadir, saya akan tetap mencatatmu. Ardi menjerit. Esoknya, ia ditemukan teman sekamarnya dalam keadaan tubuh kejang, bola mata memutih. Tangannya masih memegang pulpen, dan di kertas kosong di meja ada tulisan berulang kali. Hadir, hadir, hadir. Keesokan harinya, kabar tentang Putri dan Ardi menyebar cepat. Mahasiswa yang hadir di kelas malam itu saling pandang dengan ketakutan. Berarti benar, yang absen dijemput, bisik Rina dengan wajah pucat. Tapi kita yang hadir aman kan? Tanya Dani. Meski jelas ia tidak yakin, Bima hanya diam. Ia ingat kata-kata terakhir Pak Suryo. Kalian berikutnya. Dan benar saja, malam-malam berikutnya, mereka yang hadir pun mulai diganggu. Rina sering mendengar suara Kapur menulis di papan tulis. Padahal ia sedang sendirian di kos. Saat ia menoleh ke cermin, di belakangnya selalu terlihat bayangan dosen itu berdiri, menatap dengan senyum dingin. Dani lebih parah. Setiap kali membuka buku catatan, tulisan tangannya berubah menjadi coretan asing, huruf Jawa kuno yang sama seperti di papan tulis malam itu. Bahkan sekali waktu, ia menemukan wajahnya sendiri tercoret dengan tanda silang merah. Sedangkan Bima, sebagai ketua kelas mendapat perlakuan khusus. Setiap tengah malam ponselnya bergetar menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kata, absensi. Dan setiap ia membuka pesan itu, layar ponselnya menampilkan foto kelas mereka. Dengan satu persatu wajah mahasiswa dicoret merah. Puncaknya terjadi pada Jumat malam. Bima baru saja memejamkan mata ketika terdengar bunyi ketukan keras di pintu kos. Tok, tok, tok. Bim, buka, Bim. Suara berat, serak, tapi jelas. Bima terbangun, keringat dingin mengucur. Ia mengintip lewat lubang pintu. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu kembali terdengar, lebih dekat. Bima, jangan lupa absen. Panik ia mundur. Tiba-tiba ponselnya bergetar lagi. Satu pesan baru masuk, foto kelas. Kali ini wajahnya sendiri sudah tercoret merah, lampu kamar berkelip, lalu mati. Dalam kegelapan, ia mendengar suara gesekan kapur di dinding kamarnya. Pelan, tapi jelas, ketika lampu menyala kembali, di dinding sudah tertulis besar, "Besok, giliranmu." Setelah kejadian itu, Bima, Rina, dan Dani sepakat bertemu di perpustakaan fakultas siang hari. Mereka ingin mencari tahu tentang sosok almarhum Dr. Suryo Wicaksono. Di ruang arsip, mereka menemukan tumpukan dokumen lama. Ada catatan dosen, artikel koran kampus,
Hingga berita kematian Pak Suryo. Ini dia, kata Rina sambil menunjuk selembar artikel. Dosen senior Fakultas Sastra Dr. Suryo Wicaksono ditemukan meninggal di ruang dosen pada 15 Oktober 2021 akibat serangan jantung mendadak. Dani mengernyit. Tapi, ada yang nggak beres. Nih, lihat. Ia mengangkat kertas absensi kuliah lama. Absensinya tetap terisi, bahkan setelah tanggal kematiannya. Nama-nama mahasiswa tercatat rapi. Tulisan tangan khas dosen itu. Lebih menyeramkan lagi, ada beberapa nama yang diberi tanda silang merah. Bima menelan ludah. Mungkin mereka yang disilang itu hilang. Potong Rina cepat. Aku pernah dengar gosipnya. Ada beberapa mahasiswa yang nggak pernah kelihatan lagi setelah ambil mata kuliah folklore. Katanya pindah kampus, tapi nggak ada data resmi. Ketiganya terdiam. Bau kertas tua bercampur udara pengap membuat mereka makin tak nyaman. Di halaman belakang salah satu catatan pribadi Pak Suryo, ada tulisan tangan dengan tinta hitam. Mengajar adalah ibadah. Meski jasad berhenti, kewajiban tetap berjalan. Semua mahasiswa harus hadir. Yang mangkir akan saya tuntut di akhirat. Malam itu, mereka bertiga sepakat tidak tidur. Mereka duduk di ruang kos Bima, menyalakan lilin, berharap bisa saling berjaga. Jam menunjukkan pukul 00.00. Tiba-tiba, udara kamar menjadi dingin menusuk. Lilin bergetar, nyalanya memanjang aneh. Tuk, tuk, tuk. Suara kapur di papan tulis terdengar. Padahal mereka tidak punya papan tulis. Mereka menoleh ke dinding. Dan benar saja, kapur putih menulis sendiri. Absensi tambahan. Nama mereka bertiga muncul di dinding, dengan kotak kosong di sampingnya. Kotak itu mulai terisi satu persatu dengan garis kapur. Seakan mereka sedang absen otomatis, Rina menangis pelan. Kita bakal dijemput juga. Bima mencoba berdoa keras-keras, membaca ayat-ayat suci. Dani berlari ke arah dinding dan menghapus tulisan dengan tangannya. Tapi begitu ia sentuh, kapur berubah jadi darah merah yang menetes. Lilin padam, gelap. Dari kegelapan, suara langkah sepatu menggaung, pelan, teratur, mendekat. Selamat malam anak-anak. Suara itu, suara dosen. Mereka bertiga berpegangan tangan, tubuh gemetar. Dan tiba-tiba, lampu neon kamar menyala sendiri. Pak Suryo berdiri di tengah ruangan. Wajahnya makin pucat, matanya hitam seluruhnya. Jas hitamnya basah seperti habis diguyur tanah kubur. Sudah waktunya ujian tengah semester. Di hadapan mereka, meja kayu tua muncul begitu saja. Di atasnya ada 3 lembar kertas lusuh dan pena hitam. Kalian harus menjawab pertanyaan saya. Kalau salah, kalian akan saya coret dari daftar. Rina menutup mulut, air matanya mengalir deras. Dani menatap Bima dengan wajah ketakutan. Pak Suryo membuka mapnya. Pertanyaan pertama. Apa hukuman bagi mahasiswa yang absen dari kelas saya? Semua diam. Nafas mereka tercekat. Akhirnya Bima menjawab lirih. Dijemput oleh Bapak. Pak Suryo tersenyum. Benar. Pertanyaan kedua. Apa yang terjadi pada mahasiswa yang hadir tapi tidak menghormati saya? Tiba-tiba tubuh Dani terangkat ke udara, tercekik tak terlihat. Ia menjerit, wajahnya memerah. Jawab. Bentak Pak Suryo. Rina menjerit. Mereka akan dihantui. Dani jatuh terhempas ke lantai, batuk keras, wajah pucat pasi. Pak Suryo kembali tersenyum. Benar. Pertanyaan terakhir, siapa dosen kalian selamanya? Ruangan hening. Rina gemetar hebat, Bima menggertakkan gigi. Kalau mereka menjawab Pak Suryo, berarti mereka mengakui dirinya sebagai guru abadi. Artinya roh itu akan terus terikat pada mereka. Tapi kalau tidak, nasib mereka mungkin lebih buruk. Akhirnya, Bima nekat. Dosen kami, hanya Allah yang maha mengajar, bukan Bapak. Suasana ruangan bergetar. Lilin meledak, kaca jendela pecah. Pak Suryo berteriak marah. Suaranya bergema seperti ribuan jeritan. Kalian berani melawan saya? Tiba-tiba, pintu kamar terbuka.
Seorang penjaga kos yang sudah tua masuk, membawa tasbih di tangannya. Wajahnya serius, sorot matanya tajam. Ya. Astagfirullah, roh gentayangan, kembalilah ke tempatmu. Teriaknya. Ia membaca doa keras-keras. Suara lantang memecah suasana. Tubuh Pak Suryo mulai berasap. Wajahnya berubah semakin menyeramkan. Kulitnya melepuh seperti terbakar. Namun sebelum benar-benar lenyap, ia menatap ketiga mahasiswa itu dengan penuh amarah. Ini belum selesai. Kalian masih tercatat di daftar saya. Dan ia menghilang menyisakan bau tanah basah dan dinding kamar penuh coretan kapur. Kelas berikutnya segera dimulai. Epilog, sejak malam itu, Bima, Rina, dan Dani hidup dalam ketakutan. Mereka pindah kos, bahkan ada yang cuti kuliah. Tapi gangguan tidak pernah benar-benar hilang. Kadang ketika membuka buku catatan, tiba-tiba ada tulisan asing. Kadang, saat hujan malam hari, terdengar suara absen dipanggil satu persatu di telinga mereka. Yang paling menyeramkan, setiap semester, nama mereka tetap tercantum di KRS otomatis. Mata kuliah Folklor Jawa. Dosen, Dr. Suryo Wicaksono. Dan konon, sampai hari ini setiap tahun selalu ada laporan mahasiswa hilang di jurusan itu. Mereka yang absen di kelas malam, atau yang mencoba keluar sebelum dosen gaib itu selesai mengajar. Satu hal yang pasti, sekali kau tercatat di daftar hadirnya, kau tidak akan pernah benar-benar lulus.